Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Adila Resya Alwafa, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Tidar, NPM 19103060069. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait e-learning yang saya kembangkan menggunakan LMS Edukati untuk mata kuliah pengembangan multimedia pendidikan. Semoga bermanfaat. Jadi, e-learning yang saya buat, saya beri nama Elema, e-learning matematika. Untuk mengakses Elema ini, kita membuka website yaitu elema.edukati.com. Jika sudah, akan tampilannya akan seperti ini. Kemudian, untuk login, kita masukkan username-nya. Kemudian klik login. Nah, jika sudah berhasil login ke dalam e-learning ini, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, saya membuat satu course berjudul Bangun Ruang Sisi Lengkung dengan mengambil KD 3.7 dan 4.7 kelas 9 SMP semester 2. KD 3.7 yaitu membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung, meliputi tabung, kerucut, dan bola. Kemudian pada KD 4.7 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, yaitu meliputi tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Kita langsung saja ke course-nya ya. Nah, ini adalah tampilan untuk course bangun ruang sisi lengkung kelas 9. Nah, di sini ada deskripsi mata pelajaran. Dalam mata pelajaran ini akan dibahas mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu meliputi tabung, kerucut, dan bola. Bangun ruang sisi lengkung adalah sekelompok bangun ruang yang memiliki bagian-bagian berbentuk lengkungan. Biasanya bangun ruang ini memiliki selimut ataupun permukaan bidang. Adapun submateri yang akan dibahas yaitu pengertian bangun ruang sisi lengkung, jenis, unsur, rumus, serta contoh soal, dan pembahasannya secara lengkap. Adapun petunjuk teknis pembelajarannya ya, yang pertama, pembelajaran ini berlangsung secara blended learning. Yang kedua, unduh dan bacalah silabus mata pelajaran matematika kelas 9 yang tersedia di bawah ini ya. Kemudian yang ketiga, unduh sumber belajar yang sudah diberikan dan carilah sumber belajar yang lain. Jadi di e-learning ini saya menyediakan beberapa sumber belajar yang tentunya dapat didukung dengan sumber belajar yang lain. Kemudian yang keempat, jadwal pembelajarannya yaitu pada hari Selasa pukul 7.15 sampai 8.35 dan Kamis pukul 9.30 hingga 10.50. Yang kelima, pengumpulan tugas harap tepat waktu sesuai deadline masing-masing tugasnya. Kemudian yang keenam, apabila menemui kendala dalam pelaksanaan pembelajaran dapat menggunakan forum diskusi. Nah, forum diskusi ini dapat digunakan jika para siswa nanti merasa kebingungan atau ada yang belum dipahami terkait materi yang diajarkan. Nah, yang ketujuh, lakukan presensi pada tiap pertemuan. Presensi ini dilakukan di kolom yang paling atas ya. Jadi pada subtopik yang pertama ada announcement yaitu pengumuman, presensi kelas, silabus, dan modul bangun ruang sisi lengkung. Nah, di sini ada menu announcement yaitu tentang pengumuman. Di sini saya memberitahukan tentang kuis yang saya sediakan ya tentunya di e-learning ini. Nah, kuisnya dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan durasi pengerjaan yaitu 30 menit untuk setiap kuisnya. Kemudian ada menu presensi. Ini digunakan agar siswa bisa melaksanakan presensi secara online dan langsung terekam. Nah, karena e-learning ini dibagi menjadi 7 topik, maka saya membuat 7 presensi untuk setiap harinya, untuk setiap pertemuannya. Selanjutnya untuk silabus. Nah, silabus ini mencakup seluruh materi yang diajarkan di kelas 9. Kemudian ada modul bangun ruang sisi lengkung. Nah, ini adalah modul yang saya buat untuk mencakup seluruh materi yang ada di e-learning ini. Nah, di sini ada topik yang pertama yaitu mengenai tabung dan luas permukaan tabung. Di sini saya membuat di pertemuan pertama ini saya membuat lesson, ada tugas dan juga ada forum diskusi. Nah, di lesson ini terdiri dari beberapa materi, yaitu yang pertama ada pengertian tabung serta unsur-unsurnya.
Kemudian ada jaring-jaring tabung. Luas permukaan tabung. Di sini juga terdapat contoh-contoh dari penerapan luas permukaan tabung itu sendiri. Kemudian jika sudah, klik finish. Nah, itu untuk materi di pertemuan yang pertama. Kemudian selanjutnya, jika sudah mempelajari lesson tersebut, selanjutnya siswa akan diarahkan untuk mengerjakan tugas, yaitu pada pertemuan 1. Nah, ini berupa LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, tugas pada pertemuan 1 ini mengerjakan LKPD yang sudah terlampir dengan ketentuan: 1. Jawaban dituliskan di dalam LKPD kemudian diupload dalam format PDF. Kemudian ada format penamaan file, yaitu nomor absen _ nama. Setelah itu ada forum diskusi. Forum diskusi ini digunakan jika ada siswa yang masih merasa bingung terkait materi atau terkait ada hal yang ingin ditanyakan. Kemudian pertemuan 2, yaitu mengenai volume tabung. Di sini ada beberapa submenu ya, yaitu ada video, ada PowerPoint, ada forum diskusi, dan ada kuis yang pertama. Nah, untuk video ini sendiri menjelaskan terkait volume tabung serta sisi tegak berikut. Video ini sudah disertai dengan contoh soal. Kemudian untuk PowerPoint ini sendiri, yaitu dapat di-download dan dapat dipelajari agar siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Kemudian ada juga forum diskusi, sama seperti tadi, fungsinya agar siswa jika ada yang merasa kebingungan bisa menggunakan forum diskusi ini. Kemudian di sini juga ada kuis yang pertama. Nah, kuis ini terdiri dari materi luas permukaan tabung dan volume tabung. Jadi kuis ini mencakup materi pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 dengan beberapa kali attempt, yaitu 2, batas waktunya 30 menit, dan pengambilan nilainya itu secara rata-rata. Kemudian yang ketiga, yaitu materinya kerucut dan luas permukaan kerucut. Di sini saya membuat ebook yang terdiri dari beberapa materi ya, yaitu yang pertama kerucut dan unsur-unsurnya. Di sini maksudnya adalah pengertian atau definisi dari kerucut itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada jaring-jaring kerucut, ada luas permukaan kerucut, dan juga contoh soal terkait penerapan rumus luas permukaan kerucut. Itu untuk yang pertemuan ketiga. Tentunya dilengkapi dengan forum diskusi. Forum diskusi ini sama seperti tadi fungsinya ya. Kemudian untuk pertemuan keempat, yaitu membahas tentang volume kerucut. Di sini ada video, PowerPoint, forum diskusi, dan kuis 2. Nah, video ini mencakup rumus dan beberapa contoh soal ya terkait volume kerucut. Tampilannya akan seperti ini. Yang dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga PowerPoint yang dapat diunduh, ada forum diskusi, serta ada kuis yang kedua. Nah, kuis kedua ini materinya adalah tentang luas permukaan kerucut dan volume kerucut, yaitu pada pertemuan 3 dan 4. Kriterianya masih sama seperti tadi. Kemudian untuk pertemuan kelima, yaitu mengenai bola dan luas permukaan bola. Di sini ada materi yang saya tampilkan dalam bentuk lesson, ada juga folder yaitu terkait alat peraga luas permukaan bola, dan juga ada forum diskusi. Pada lesson ini ada terkait beberapa materi ya, yaitu yang pertama ada pengertian, ada unsur-unsur, dan juga rumus luas permukaan bola serta contohnya. Nah, di sini disertai dengan alat peraga untuk menentukan sebenarnya rumus luas permukaan bola itu didapatkan dari mana. Kemudian ada contoh soal. Nah, terkait alat peraga tadi,
siswa dapat mengunduhnya di folder ini, yaitu ada 2 file ya, ada cara pembuatan alat peraga luas permukaan bola dan juga ada cara penggunaannya. Kemudian pada topik ini juga disertai dengan forum diskusi. Kemudian topik selanjutnya yaitu topik 6, yaitu terkait volume bola. Pada topik ini saya membuat video, ada forum diskusi dan juga ada kuis. Tiga kali volume untuk tampilan videonya seperti itu, dapat dilihat sendiri ya. Kemudian ada forum diskusi dan ada kuis yang ketiga. Nah, kuis 3 ini materinya yaitu materi pada pertemuan 5 dan pertemuan 6, yaitu luas permukaan bola dan volume bola. Untuk kriterianya masih sama seperti tadi. Nah, pada topik yang terakhir yaitu topik 7. Nah, di sini topik ini saya gunakan untuk membuat menu evaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Nah, evaluasinya ini yaitu mengerjakan soal yang ada di yang sudah saya lampirkan di bawah ini. Nah, itu tadi terkait course yang saya buat di e-learning yang saya kembangkan. Itu tadi adalah penjelasan terkait e-learning yang saya kembangkan, yaitu ELEMA, e-learning matematika. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.